Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Mari bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan bagi hidup kita. Mengawali berbagai aktivitas kita pada pagi hari ini, Rabu 4 Oktober 2023, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Namun untuk itu, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau kembali membuka mata kami sehingga kami dapat melihat indahnya dunia yang Engkau ciptakan. Tidak pula kami juga berterima kasih karena sudah diberikan istirahat yang cukup sehingga tubuh kami dapat bangun dalam kondisi segar dan sehat. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu kami mohon tuntunan penyertaan dan pertolongan-Mu agar apa yang kami dengar dan renungkan dapat menambah kekuatan bagi kami untuk lebih mengenal, mencintai, dan memahami dengan baik. Bantu kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk renungan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Ulangan 5 ayat 1 sampai 21 yang tertulis demikian. Ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sebab yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Berkenaan dengan firman Tuhan di atas, ada ungkapan dalam bahasa Toraja, akada silambi tuna di situ rani. Maksudnya adalah kata-kata atau pesan-pesan yang disampaikan saat ini adalah kesinambungan dari tutur para pendahulu. Kata-kata tersebut disampaikan terus-menerus menjadi peringatan bagi setiap generasi secara turun-menurun. Mengapa harus disampaikan? Karena pesan itu bukan sekedar cerita, tetapi ada hukum-hukum yang mengikat seperti hukum yang menyangkut agama, ta'aluk, juga menyangkut prinsip-prinsip adat dan etika sosial. Ulangan 5 ayat 1-21 mengisahkan Musa yang menceritakan dan memperingatkan bangsa Israel yang sebentar lagi akan memasuki tanah Kanaan. Isi perikop ini sangat identik dengan 10 firman dalam Keluaran 20 yang menjadi peringatan dan aturan yang diberikan Allah kepada ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perikop ini ingin menyampaikan kembali firman Tuhan kepada generasi yang lebih muda untuk kemudian dipelajari dan dilakukan dengan setia. Musa sebagai bagian dari generasi sebelumnya juga bertanggung jawab untuk menyampaikan firman tersebut kepada generasi selanjutnya, lengkap dengan beberapa pesan agar mereka ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Bahkan dalam kitab Ulangan kembali menjadi penegasan, khususnya kepada setiap orang tua dalam keluarga untuk terus menyampaikan secara berulang-ulang dan membicarakannya kepada anak-anaknya. Firman ini pun menjadi peringatan bagi kita untuk senantiasa mempelajari melakukan firman Tuhan dan mengajarkannya bagi generasi kita. Apabila dalam masa lampau terdapat kekeliruan dan kekurangan kita, maka diharapkan ada perubahan yang lebih baik pada generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan dan rezeki yang Kau berikan. Kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu senantiasa bagi kehidupan kami. Kami percaya di sepanjang hari ini Tuhan ada bersama dengan kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada renungan firman pagi ini yang telah memperbarui iman kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami ini. Kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Berikanlah kami kekuatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami memohon agar kasih dan damai-Mu senantiasa menyertai kami dalam hidup ini. Berikanlah kami keberkahan, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Kami berdoa atas kehadiran-Mu tetap menyertai kami setiap hari dan selalu memperbarui iman kami. Semua yang kami lakukan demi kemuliaan-Mu. Kami berdoa semua ini dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.